Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pengusaha, seluruh pengusaha di penjuru negeri. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang menanggapi komen netizen ya. Bagaimana lebih baik mana sih kita berjualan di dalam pasar atau di pinggir jalan? Seperti itu ya. Intinya lebih baik mana kita berjualan di dalam pasar atau di pinggir jalan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mari kita bahas lebih baik mana sih sebenarnya. Oke, kita bahas ya. Jadi keduanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Kelebihan berjualan di dalam pasar itu menjadi kekurangan berjualan di pinggir jalan, dan kelebihan berjualan di pinggir jalan itu menjadi kekurangan berjualan di dalam pasar. Bolak-balik ya teman-teman, ketika menjadi kelebihan di dalam pasar itu menjadi kekurangan yang berjualan di pinggir jalan. Oke, kita bahas satu-satu kelebihan berjualan di dalam pasar tradisional. Oke, yang pertama kelebihan berjualan di dalam pasar tradisional ialah berdekatan dengan pedagang lainnya, teman-teman. Gimana maksudnya? Apa sih keuntungannya ketika berjualan di dalam pasar tradisional berdekatan dengan pedagang lainnya? Ambil contoh begini ya teman-teman. Ketika ada konsumen yang berjualan jus, itu kebutuhannya berbagai macam ya, dari plastik, terus gelas, sedotan, buah, susu, dan bahan kue lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Kita sebagai penjual, sebagai pedagang plastik, kita bisa memenuhi kebutuhan plastik, sedotannya dan gelasnya seperti itu teman-teman. Tetapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan buah dan bahan kue lainnya. Berhubung ada pedagang lain yang berjualan buah, sumen, itu dimudahkan dengan membeli di pasar tradisional. Jadi konsumen itu menuju satu tempat, yaitu di pasar tradisional itu saja. Seperti itu ya teman-teman. Itu kelebihan di pasar tradisional, konsumen merasa dimudahkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi konsumen merasa dimudahkan, tidak menuju di berbagai tempat, hanya menuju di satu titik itu saja. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk kelebihan berikutnya, kelebihan kedua berjualan di dalam pasar tradisional, yaitu jaringan sales sangat mudah teman-teman. Ketika teman-teman membuka usaha apa saja ya, nggak usaha plastik. Jadi ketika teman-teman berjualan di dalam pasar, itu banyak sales yang menawarkan barang teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak perlu susah-susah mencari jaringan sales. Sales apa saja, sales pabrik, sales kanvasing, dan lain-lain. Banyak sekali di dalam pasar tradisional seperti itu. Itu saja ya kelihatannya kelebihan berjualan di dalam pasar tradisional. Oke, selain kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Nah, ini kita bahas kekurangan berjualan di dalam pasar tradisional. Jadi seperti yang saya katakan di awal, kekurangan berjualan di dalam pasar tradisional itu menjadi kelebihan berjualan di pinggir jalan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kekurangan yang pertama yaitu persaingan yang terlalu ketat. Seperti itu ya teman-teman. Akibatnya apa? Persaingan yang terlalu ketat itu mengakibatkan harganya hancur. Kita perang harga ya teman-teman. Karena banyaknya pesaing, jadinya kita perang harga. Yang awalnya kita bisa untung 2.000, cuma bisa untung 500, 1.000, seperti itu ya teman-teman. Tetapi perang harga itu bisa diantisipasi ketika toko teman-teman itu menjadi yang paling besar.
Seperti itu ya teman-teman. Ketika toko teman-teman yang paling besar itu teman-teman bisa mengatur harga, bisa. Jadi pesaing-pesaing kita itu tinggal mengikuti. Semisal kita menjual harga 2000, pesaing kita pasti ikut 2000 soalnya tokonya kalah besar. Seperti itu ya teman-teman. Pastikan toko teman-teman itu mempunyai ciri khas terbesar atau termurah atau terlengkap, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika toko teman-teman mempunyai ciri khas terbesar, termurah, terlengkap, itu teman-teman bisa mengatur harga, bisa menentukan harga. Kekurangan yang kedua berjualan di dalam pasar tradisional ialah luas yang terbatas, sangat sempit biasanya. Jadi kita membutuhkan gudang di luar pasar kalau pengen tokonya besar ya, tapi kalau tokonya kecil bisa-bisa saja, tapi luasnya yang terbatas. Kelemahan yang ketiga, kumuh. Wah, itu sudah pasti. Kalau kita berjualan di dalam pasar tradisional itu kumuh. Yang keempat, terkena biaya parkir. Seperti itu ya teman-teman. Kalau wajar lah, biaya parkir biasanya terkena biaya parkir. Untuk kita pedagang itu tidak terlalu berpengaruh sih, tapi nggak terlalu ngefek. Tapi untuk konsumen kita itu ketika terkena biaya parkir itu berpengaruh teman-teman. Itu pasti sudah dihitung, dirinci, oh biaya parkir 2000. Itu sudah masuk rentetan kebutuhan dalam usaha. Seperti itu ya teman-teman. Kekurangan yang kelima yaitu kita tidak bisa buka sepanjang siang hari. Soalnya beberapa pasar tradisional itu tidak buka sepanjang hari. Biasanya jam 1 itu sudah sepi, sudah tidak ada pembeli lagi. Jadi kita tidak bisa berjualan sepanjang hari. Oh ya, beberapa pengalaman kami yang berjualan di pasar itu punya toko lagi di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Ketika sudah selesai berjualan di pasar, para pedagang itu berjualan di rumah. Kelemahan yang keenam yaitu perdagangan digital. Ini dampaknya tidak mesti buruk buat pasar tradisional, tapi ini berdampak. Yaitu ambil contoh di wilayah kami ya, untuk pasar pusat di Kabupaten Tuban itu sangat berdampak mengenai perdagangan digital. Jadi pengunjungnya semakin sangat berkurang, pengunjung di pasar tradisional yang terbesar di Kota Tuban pusatnya ya, itu sangat berdampak. Terus berbeda dampaknya di pasar tradisional di setiap kecamatan. Nah, untuk di setiap kecamatan itu pasar tradisionalnya semakin ramai, beda kan? Jadi untuk di pusat, pasar tradisional yang ada di pusat yang terbesar di Kota Tuban itu sepi pengunjung, berbanding terbalik ketika di pasar tradisional yang menyebar di setiap kecamatan itu ramai pengunjungnya. Seperti itu ya teman-teman. Nggak tahu apa efeknya, tapi itu yang terjadi di wilayah kami. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangan berjualan di dalam pasar tradisional. Semoga informasi ini bermanfaat dan toko teman-teman mempunyai ciri khas, yaitu terbesar, kalau nggak terbesar, termurah, kalau nggak bisa termurah ya terlengkap. Seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin merintis usaha apa saja. Semoga bermanfaat informasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.